Haleluya. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Markus pasal 5 ayat 25 sampai 29 berkata, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita sudah mendengar bahwa kita perlu mengajarkan kepada diri kita berulang-ulang. Sekali lagi, berulang-ulang apa yang mau kita percayai. Dan saat ini, kita belajar dari seorang perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Kita baca tadi di ayatnya yang ke-27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Perhatikan kata berita-berita. Berarti dia bukan hanya mendengar satu atau dua kali. Berarti banyak berita yang dia dengar tentang Yesus. Berarti dia sudah mendengar berulang-ulang. Sekali lagi, dia mendengar berulang-ulang. Sehingga dia mendengar terus tentang Yesus. Akhirnya timbul percaya Bapak Ibu. Dan dia percaya sampai level yang percaya sungguh. Maka dari itu dia bisa berkata, ayat yang ke-28, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Begitu besar iman percayanya. Begitu besar dia percaya kepada kuasa Tuhan Yesus, sampai dia bisa memiliki prinsip, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Maka dari itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita aminkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma 10 ayat 17 yang berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita tanamkan terus dalam hidup kita pendengaran akan firman Kristus berulang-ulang. Saya ulangi, berulang-ulang kita dengar terus firman Kristus. Bukan hanya kita dengar, tetapi kita baca terus, kita sebut terus. Maka dari itu Bapak Ibu, saya selalu katakan di setiap kali saya diberi kesempatan untuk melayani dalam pemberitaan firman Tuhan, di depan selalu saya katakan, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Supaya apa? Supaya kita dengar terus firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini kita berulang-ulang kita tanamkan. Saya tanamkan, kita tanamkan dalam hidup kita. Sehingga dalam menjalani aktivitas kita, kita merasakan damai sejahtera itu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu tertanam dalam hidup kita. Sehingga kita percaya bahwa saat menjalani aktivitas, saat menjalani segala sesuatu di hari-hari kita, damai sejahtera Allah selalu bersama dengan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, demikian besar kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Sehingga Tuhan, Engkau menyediakan satu mekanisme supaya kami terus dapat percaya kepadamu. Yaitu berulang-ulang menanamkan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar menimbulkan iman. Dan iman itu dapat bekerja sehingga kami dapat mengalami kuasa Allah. Kami dapat mengalami kehebatan-Mu Tuhan. Engkau yang adalah terang. Engkau adalah satu-satunya Allah yang benar. Yang menjaga kami, yang melindungi kami, menyertai kami, mengasihi kami. Kami akan damai sejahtera. Kami akan berjalan bersama-Mu dengan iman kami, dengan percaya kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati umat-umat-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Biar dengan iman mereka, dengan mereka percaya kepadamu, mereka menjalani hari ini dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dan bersamamu mereka akan berhasil. Engkau beri hikmat, Engkau mengurapi mereka, apapun yang mereka tekuni, mereka usahakan bersamamu Tuhan.
mereka akan berhasil. Terima kasih Engkau juga menjaga melindungi mereka, sehingga dalam menjalankan setiap aktivitas mereka, mereka tetap dalam keadaan baik dan sehat, dan kembali ke rumah dalam keadaan baik dan sehat, dan mereka terus dapat merasakan kasih karuniamu dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.